Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang amfibi. Kira-kira apa ya itu amfibi? Nah, amfibi itu berasal dari kata Yunani yaitu amfi yang artinya kedua dan bios artinya hidup. Jadi amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua tempat, di darat dan di air tawar. Amfibi memiliki kulit yang selalu basah yang berguna dalam membantu pernapasan karena kulitnya mengandung berbagai pembuluh darah. Nah, amfibi ini bergerak dengan 4 kaki. Pada perkembangbiakan amfibi, di mana amfibi berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, amfibi yang bertelur akan menuju ke air untuk mengeluarkan telur-telurnya. Serta amfibi mengalami metamorfosis mulai dari zigot, embrio, berudu, katak kecil atau kita biasanya menyebut kecebong ya, dan menjadi katak dewasa. Di sini ada ciri-ciri amfibi. Yang pertama yaitu amfibi itu memiliki 2 pasang kaki yang digunakan untuk berjalan, melompat, dan berenang. Contohnya pada katak ya. Kaki katak itu pada bagian belakang lebih panjang daripada kaki depannya. Nah, rangka kaki katak bagian depan terdiri dari humerus, radioulna, karpal, metakarpal, dan falang. Falang itu tulang jari-jari ya. Sedangkan rangka kaki belakangnya terdiri dari femur, tibio, fibula, tarsal, metatarsal, dan falang. Nah, pada kaki depan mempunyai 4 jari, sedangkan pada kaki belakangnya mempunyai 5 jari. Di mana antara jari-jari tersebut terdapat selaput renang yang memudahkan katak tersebut hidup di air ya. Ciri yang kedua yaitu bagian-bagian tubuh amfibia hanya ada kepala dan badan. Contohnya seperti katak ya. Dan hanya ada kepala, badan, ekor. Contohnya seperti salamander. Nah, ciri yang ketiga yaitu kulitnya yang lunak, berkelenjar, dan juga selalu basah. Kulit amfibi tidak bersisik kecuali salamander ya, di antara kulit dan jaringan otot di mana di bawahnya terdapat berupa rongga yang berisi cairan limfa. Nah, pada bangkong yang berwarna cerah, kulitnya itu menghasilkan cairan beracun bagi hewan yang lainnya. Ciri yang keempat, pernapasan amfibi berupa insang, kulit, dan juga paru-paru. Seperti katak dewasa yang bernapas dengan menggunakan paru-paru yang berupa kantong-kantong dengan dinding yang memiliki sejumlah ruangan. Yang kelima, amfibi adalah hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Yang keenam, pada jantung amfibi yang terdiri atas 3 ruangan. 3 ruangan itu adalah 1 ventrikel dan 2 untuk atrium. Merupakan peredaran darah tertutup ganda, artinya darah akan 2 kali melewati jantung pada 1 kali peredaran. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu sistem pencernaan lengkap, yaitu mulai dari mulut, faring, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus, dan rektum yang langsung bersatu dengan kloaka. Contohnya pada katak ya, memiliki mulut yang sangat lebar dan juga gigi-gigi yang kecil di sepanjang rahang atas. Di langit-langit mulut terdapat gigi former, lidah yang bercabang 2 pada bagian ujungnya dan pada permukaannya mengandung zat perekat yang digunakan untuk menangkap serangga. Amfibi juga memiliki hati, kantong empedu, dan pankreas. Yang kedelapan, sistem ekskresi berupa ginjal tipe mesonofroid dan saluran kemih yang membawa sekret ke kloaka. Amfibi juga memiliki kandung kemih yang ada di sebelah sisi ventral kloaka. Ciri yang kesembilan, sistem indera pada amfibi terdiri atas mata, lubang hidung, dan juga telinga. Pada mata dilindungi oleh membran nictitans atau selaput mata. Ada kelopak mata atas dan kelopak mata bawah. Nah, hidup amfibi itu memiliki 2 lubang hidung. Sedangkan pada telinga berkembang baik karena terdiri atas 2 bagian yaitu telinga tengah dan telinga dalam dan tidak memiliki telinga luar.
Nah, katak dan bangkong memiliki selaput telinga yang disebut membran timpani. Adapun ciri yang ke-10, pada perkembangbiakan amfibi, amfibi memiliki alat kelamin yang terpisah. Umumnya amfibi bersifat ovipar, namun ada juga yang ovivivipar dan vivipar, di mana telur tersimpan dalam saluran reproduksi betina. Klasifikasi amfibi ada 3. Yang pertama yaitu apoda, contohnya salamander cacing. Yang kedua urodela, contohnya salamander berlendir. Dan 3 adalah anura, contohnya bangkong dan katak pohon. Di sini ada perbedaan fisik antara katak dan kodok ya. Banyak orang tidak bisa membedakan yang mana katak dan yang mana kodok. Nah, yang pertama, masalah kulit. Umumnya katak memiliki kulit halus, lembab, dan berlendir, sedangkan kodok memiliki kulit kasar, berbintil-bintil, dan kering. Yang kedua, bentuk kakinya ya. Bentuk kaki belakang. Umumnya kaki belakang katak kuat, panjang, dan berselaput yang diadaptasikan untuk melompat, memanjat, dan berenang. Sedangkan kaki belakang kodok pendek karena lebih disesuaikan untuk berjalan sehingga kurang pandai melompat. Jadi katak itu lompatannya lebih tinggi ya daripada kodok. Nah, perbedaan lain yaitu bentuk tubuh. Umumnya katak memiliki bentuk tubuh yang ramping, sedangkan kodok memiliki tubuh yang gemuk dan pendek. Masalah konsumsi manusia, beberapa jenis katak seperti sawah, katak hijau, dan katak totol diperdagangkan dagingnya untuk dikonsumsi, sedangkan kodok umumnya tidak dikonsumsi manusia. Manfaat-manfaat amfibi. Yang pertama, katak diambil daging dan telurnya yang kemudian dikonsumsi. Yang kedua, kulit katak dapat dibuat jaket dan barang kerajinan lainnya jika diberi samak. Yang ketiga, katak berfungsi sebagai pemberantas nyamuk yang dilakukan secara biologi dan juga sebagai pengendali serangga hama pada pertanian. Yang keempat, katak dapat digunakan dalam tes kehamilan karena dapat menghasilkan hormon perangsang gonad yang efeknya sama dengan hormon perangsang gonad yang terdapat dalam urin wanita hamil. Yang kelima, dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah.